Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di channel Situs Edukasi. Kali ini kita akan berbagi lagi tentang soal dan pembahasan TKP HOTS CPNS 2021 untuk bagian 2 ya. Buat teman-teman yang belum melihat video di bagian 1, silakan bisa cek di deskripsi video ini atau lihat di video sebelumnya terkait pembahasan soal bagian 1 atau part 1-nya. Yap, teman-teman, kita coba lanjut untuk soal pembahasan HOT ini. Kita langsung tanpa banyak bicara, kita ke contoh soal nomor 1. Kita lihat di sini. Anda seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Sebagian karyawan yang profesional, apa yang Anda lakukan? A. Menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline-nya dengan hasil sebisanya. Kemudian B. Memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur. C. Pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan setumpuk pekerjaan di meja untuk dikerjakan besok. D. Melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Dan E. Membawa tugas tersebut ke rumah dan mengerjakannya di rumah sampai larut malam. Silakan teman-teman, yang mana jawaban yang paling tepat untuk mendapatkan 5 poin. A, B, C, atau D. Kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Jadi yang paling banyak poinnya D. Melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dalam menyelesaikan tugas yang banyak. Kita lihat kenapa jawabannya D. Karena ini adalah berkaitan dengan topik integritas dalam bekerja. Indikator tetap bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Ketika terjadi masalah dibicarakan kepada atasan jika tidak memungkinkan untuk Anda atasi sendiri. Jadi mengacu kepada sebuah tanggung jawab terhadap pekerjaan, biar tidak sia-sia ketika kita tidak bisa, silakan dilaporkan ke atasan bahwa kita butuh teman atau kita bisa menyelesaikannya dengan bantuan karyawan lain. Ya, kira-kira seperti itu. Yang paling tepat adalah yaitu D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Karena terjadinya beberapa permasalahan di perusahaan, Anda yang mengakibatkan terjadinya penurunan finansial. Hal ini tentu saja berdampak bagi kelangsungan seluruh komponen perusahaan termasuk karyawan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap bekerja dengan baik seperti hari-hari sebelumnya. B. Membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kinerja. C. Mempelajari hal yang mungkin jadi penyebab penurunan tersebut. D. Sebagai karyawan, saya akan mengikuti arahan dari atasan dan kebijakan perusahaan. E. Tetap bertahan di perusahaan dan meminta perusahaan mencari jalan keluar. Oke, yang mana jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya adalah B. Yang paling tepat adalah B. Kenapa B? Kita lihat pembahasannya. Topik semangat berprestasi dengan selalu mau belajar dan mengembangkan diri memperoleh ilmu baru, pengetahuan dan belajar hal-hal baru untuk menyelesaikan dan mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Perusahaan butuh orang yang kreatif dan punya semangat yang besar dan mampu membawa perusahaan keluar dari kesulitan untuk memajukannya. Sehingga dari ini kita mengetahui yang paling tepat adalah B. Membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kinerja. Oke, jelas ya. Yap, kita lanjut ke soal nomor 3. Karena kebanyakan tugas tim yang harus diselesaikan, Anda meminta bantuan teman Anda untuk mengerjakan sebuah tugas yang deadline-nya juga bersamaan dengan tugas tim yang lain. Namun, di tengah proses pengerjaan tugas tersebut, kelihatannya teman Anda kurang bersemangat mengerjakannya. Apa yang Anda lakukan? Kita lihat. A. Menanyakan hal yang membuat tidak bersemangat. B. Mengamati dan mencari tahu akar permasalahannya. C. Menyemangati teman untuk mengerjakannya.
D. Mengobrol dan mengingatkan teman akan target pengerjaan seharusnya. Dan E. Meminta agar tugas tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Yuk teman-teman, silakan dijawab pada kolom komentar sebelum kita jawab, atau jawab dalam hati juga boleh. Kita kasih waktu. Oke, kalau sudah, kita lihat jawabannya adalah yaitu E. Yang paling tepat, poin nomor 5, E teman-teman. Meminta agar tugas tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Oke, kenapa? Kita lihat pembahasannya. Topik kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Ini indikatornya tanggung jawab terhadap pekerjaan, inisiatif, fokus, serius dan konsisten agar pekerjaan cepat selesai, bekerja dengan cepat, tepat dan sesuai prosedur agar bisa diselesaikan tepat waktu. Jadi tindakan kita untuk kita ambil poin E ini merupakan salah satu yang bagus untuk dengan kondisi perusahaan seperti ini, dengan tugas banyak dari tim dan dari deadline yang sudah ditentukan. Oke, kira-kira seperti itu. Kita lanjut di soal nomor 4. Kita lihat. Siang ini Anda berkunjung ke sebuah tempat wisata. Karena hari libur, tentu saja pengunjung sangat ramai. Pada saat pembelian tiket masuk objek wisata, antrian sangat panjang. Kemudian Anda melihat seorang ibu hamil sedang mengantri selang 10-an antrian di belakang Anda. Ibu tersebut kelihatan sangat lelah, ditambah lagi cuaca pada saat itu panas. Apa yang Anda lakukan? A. Meminta ibu tersebut untuk mengambil antrian Anda. B. Meminta ibu tersebut untuk berpindah ke antrian di depan Anda. C. Bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. D. Antri seperti biasa karena kondisi antrian sangat panjang. Dan E. Menyuruh ibu tersebut untuk antri di dekat Anda. Oke, yang mana sikap Anda teman-teman? Silakan untuk kondisi seperti ini, yang mana paling tepat jawabannya. Oke. Silakan dijawab pada kolom komentar atau dalam hati Anda juga boleh. Sudah? Yap, kalau sudah, kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut. Jadi adalah pilihan belas kasih atau pilihan terhadap menghargai orang yang membutuhkan atau menghargai ibu yang sedang hamil. Kenapa C paling tepat? Kita lihat pembahasannya. Ini merupakan orientasi pada orang lain. Indikatornya kepedulian terhadap orang lain, tidak acuh tak acuh, mempunyai empati, dapat Anda lakukan dengan cara bertukar posisi antrian dengan ibu tersebut sehingga tidak menimbulkan konflik terhadap anak kandungannya, dan seterusnya. Jadi, silakan yang paling tepat adalah C. Jelas ya? Oke, kita lanjut di soal nomor 5. Kita lihat di sini, teman-teman. Siang ini Anda sedang melayani banyak nasabah di kantor Anda. Antrian cukup panjang. Kemudian ada seorang kakek umur 70 tahun juga ikut mengantri. Karena terlalu lama dan antrian panjang, kakek tersebut meminta untuk dilayani terlebih dahulu. Sikap Anda: A. Meminta maaf, meminta kakek tersebut untuk antri sesuai dengan nomor antrian. B. Minta maaf, meminta untuk tetap antri karena pelayanan didasarkan kepada jadwal kedatangan. C. Langsung melayani kakek tersebut karena dia sudah tua. D. Melayani kakek tersebut kemudian memberikan pengertian kepada pelanggan yang lain. E. Memberikan pengertian kepada orang lain dan melayani kakek tersebut. Silakan teman-teman ya, apakah A, B, C, D, atau E? Dijawab pakai hati, insya Allah jawabannya betul. Oke, kalau sudah, kita cek jawabannya adalah yaitu E. Jadi yang paling tepat E. Memberikan pengertian kepada yang lain dan melayani kakek tersebut. Jadi dijelaskan nih, oh ternyata kakek ini begini, harus kita layani, dia capek dan sebagainya. Insya Allah yang lain mengerti teman-teman ya. Kita lihat pembahasannya. Topiknya orientasi pada pelayanan.
Jika harus memberikan pelayanan yang baik, cepat dan berorientasi kepuasan pelanggan, dalam kasus di atas kita boleh mendahulukan kakek tersebut dengan menjelaskan kepada orang lain terlebih dahulu agar mereka juga merasa dihargai. Pada pelayanan wanita hamil, lansia, ibu menyusui mendapatkan prioritas utama pelayanan. Jadi ingat teman-teman ya, ketika lulus nanti, teman-teman misalkan di CS, silakan utamakan ini. Wanita hamil, lansia, dan ibu menyusui. Jelas teman-teman ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 6. Buat teman-teman nanti ketika ingin untuk file lengkapnya di soal ini, nanti silakan di video terakhir kami akan sertakan dan tunjukkan untuk file lengkapnya biar tidak belajar sesering mungkin, dan kami tunjukkan dari BKN resmi untuk kisi-kisinya. Oke. Kita lihat di sini soal nomor 6. Sebagai seorang calon ASN, kita dituntun untuk cermat dalam bermedia sosial. Di era milenial sekarang ini, marak berita dan informasi hoaks di media sosial yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab membuat banyak orang mudah terprovokasi. Berdebat kusir, sikap Anda mengatasi hal ini adalah A. Membatasi penggunaan media sosial yang penting-penting saja. B. Mengenali sumber berita akurat dan tidaknya. C. Mengenali dari judul berita terkadang terkesan provokatif. D. Membacanya saja kemudian tidak mengambil pusing informasi tersebut. Dan E. Membaca keseluruhan informasi secara lengkap. Oke, dengan kondisi serba informasi dan teknologi seperti sekarang ini di pandemi COVID Corona, silakan teman-teman untuk soal ini yang mana jawabannya yang paling tepat. Oke, kita lihat jawabannya paling tepat adalah yaitu B. Mengenali sumber berita akurat dan tidaknya. Kita lihat pembahasannya. Topik teknologi informasi dan komunikasi. Kita harus pintar dalam bermedia sosial karena hal ini juga memudahkan kita untuk saling berinteraksi dan memberikan kemudahan untuk permasalahan di atas bisa dengan mengecek sumber berita yang teruji kredibilitasnya. Seperti kayak Tribun News, ya, suara.com, dan sebagainya itu memang sudah teruji untuk kredibilitas maupun akurat dari beritanya. Ya, seperti itu. Jadi di sini yang paling tepat adalah yaitu B. Jelas teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Kita lihat di sini, sebuah perusahaan harusnya juga peka terhadap kebutuhan karyawannya. Jangan hanya menuntut untuk bekerja cepat dan tepat, tapi juga mengerti permasalahan dari karyawan. Contohnya saja seperti isu keluarga atau keuangan bisa saja mengganggu konsentrasi karyawan dalam bekerja sehingga membuat kinerjanya menurun. Seharusnya A. Perusahaan bisa memberikan gaji yang lebih besar kepada karyawan. B. Memberikan bonus pada karyawan yang bekerja bagus. C. Membuat kebijakan baru pinjaman karyawan. D. Meminta setiap pinjaman divisi mau membantu bawahan yang sedang bermasalah dalam keuangan. Dan E. Memberikan akses untuk karyawan berbisnis sampingan di perusahaan. Silakan. Yang mana jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 ini. Yaps, kita lihat. Jawabannya adalah yaitu C. Jadi yang paling banyak poinnya C, teman-teman. Membuat kebijakan baru pinjaman karyawan. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Ini orientasinya kepada orang lain. Kita harus peka dan peduli terhadap permasalahan orang dan berempati jika bisa membantu mereka, lakukanlah. Seperti kasus di atas, dengan diadakannya pinjaman karyawan akan membantu mereka dan mereka juga akan lebih bekerja dengan fokus. Jadi istilahnya kita juga ngerti keadaan mereka, berempati bahwa mereka juga butuh. Nah, seperti itu. Jadi di kasus ini yang paling tepat yaitu C. Ya, teman-teman. Oke, jelas ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 8. Kita lihat bagaimana soalnya di sini.
Suatu hari, Anda dimarahi oleh atasan Anda karena telat mengumpulkan laporan kerja, sehingga Anda dinilai kurang bertanggung jawab dan membuat image Anda buruk. Sedangkan faktanya Anda telat mengumpulkan data tersebut karena printer yang Anda gunakan bermasalah. Sikap Anda adalah A. Meminta maaf kepada atasan dan berjanji tidak mengulangi hal yang sama lagi. B. Meminta maaf dan menjelaskan bahwa kesalahan tersebut bukan semata-mata karena Anda. C. Menjelaskan bahwa printer untuk Anda mencetak laporan itu bermasalah. Dan D. Meminta maaf dan menjelaskan jika keterlambatan Anda karena printer perusahaan yang bermasalah. Dan terakhir, E. Tidak terima karena seharusnya perusahaan juga memfasilitasi semua sarana penunjang kinerja karyawan. Oke, silakan yang mana yang tepat jawabannya untuk soal nomor 8 ini. Oke, silakan dijawab dalam hati atau dalam komentar juga boleh. Yap, kalau sudah kita lihat jawabannya adalah yaitu yang paling tepat adalah D. Meminta maaf dan menjelaskan jika keterlambatan Anda karena printer perusahaan yang bermasalah. Kenapa yang paling tepat D? Pembahasannya, topik kemampuan mengendalikan diri. Jika dituntut untuk tetap tidak gegabah dalam bersikap dan memberikan respon. Sebaiknya jelaskan dengan santun jika hal tersebut karena fasilitas kantor yang tidak bisa digunakan. Sehingga atasan tahu dan bisa melakukan evaluasi juga. Selalu terbuka dan berkomunikasi dua arah jika terdapat masalah. Nah, artinya dikasih tahu kepada atasan bahwa ini loh printernya rusak. Sehingga ketika ada masalah lagi tidak terulang lagi seperti itu. Oke, jelas ya. Kita lanjut di soal nomor 9, teman-teman. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda adalah A. Akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. C. Karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi karyawan. D. Memberikan kebijakan dan bersifat toleran kepada karyawan. Dan E. Bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Oke, jawabannya adalah yaitu B. Yang paling tepat adalah B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Ini merupakan topik sosial budaya. Kita harus memberikan sarana dan prasarana bagi karyawan yang memfasilitasinya termasuk dalam urusan keyakinan. Kita harus bersikap toleransi dan menghargai hak orang lain. Keputusan ini tentu harus kita diskusikan dengan perusahaan dan tidak bisa diputuskan sendiri karena kita berada dalam sebuah organisasi. Jadi segala sebetulnya harus dimusyawarahkan, teman-teman. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Tapi sebelum kita lanjut ke soal nomor 10 ini, soal terakhir. Silakan buat teman-teman yang ingin versi lengkap daripada soal TKP HOTS CPNS 2021 ini, silakan tinggalkan di kolom komentar email Anda atau nomor WhatsApp Anda untuk kami kirimkan. Tapi syaratnya gampang, yaitu like dan subscribe dulu, baru kami kirimkan filenya. Jelas ya? Oke, kalau sudah like dan subscribe, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 10. Suatu hari Anda akan mengadakan audit sebuah sekolah yang lokasinya cukup jauh dan hanya bisa ditempuh dengan perjalanan darat. Di tengah perjalanan, mobil yang Anda bawa mengalami kecelakaan, padahal mobil tersebut adalah mobil pinjaman. Untuk memperbaiki mobil tersebut, Anda harus mengeluarkan uang sangat banyak. Setelah mobil diservis, setelah menunggu 3 jam, Anda kembali melanjutkan perjalanan. Ketika akan pulang, kepala sekolah memberikan sejumlah uang. Sikap kamu menerima uang transport tersebut jika tidak diketahui oleh rekan tim yang lain
A. Mengembalikan uang transport secara tegas dan halus. B. Menolak karena kamu tahu itu bentuk gratifikasi. C. Menolak karena disuruh atasan untuk bekerja dengan jujur dan bebas, KKN. D. Marah karena kepala sekolah telah berusaha untuk menyogok. Daps, kita lihat jawabannya. Apakah C, B? Yang paling tepat jawabannya adalah yaitu C, teman-teman. Yaitu menolak karena disuruh atasan untuk bekerja dengan jujur dan bebas. Jadi ini yang paling tepat, yaitu C, menolak. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Ini merupakan topik integritas diri. Indikatornya kejujuran, berpegang teguh pada prinsip tidak mudah terpecah antara tindakan, sikap, dan perbuatan. Selalu bertindak sesuai kode etik organisasi, jangan melibatkan diri dalam hal-hal yang buruk dan mengarahkan kepada kecurangan, korupsi, gratifikasi, dan lain-lain. Harus berkomitmen jujur dan berprinsip sesuai kode etik. Oke, untuk soal 10 ini, yang tepat adalah yaitu C. Menolak karena disuruh atasan untuk bekerja dengan jujur dan bebas, KKN, korupsi istilahnya teman-teman ya. Oke, itu teman-teman, untuk soal ini kami hanya bahas 10 soal saja untuk TKP HOTS. Buat teman-teman sekali lagi yang ingin file lengkapnya, silakan saya tunjukkan di sini teman-teman ya. Yaps, ini dia paket modul 1 HOTS TKP PDF. Ini ada sampai paket modul 11. Untuk teman-teman yang ingin file ini, nanti kami kirimkan lewat email atau nomor WhatsApp-nya, tapi syaratnya like dan subscribe-nya teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin gabung di grup Telegram untuk CPNS 2021 dan di grup WhatsApp juga, silakan tinggalkan nomor WhatsApp-nya untuk kami masukkan dan kita bahas untuk soal SKD CPNS 2020 bersama-sama. Yaps, thank you, semoga bermanfaat. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.